لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Jami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin yang berada di rumah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang besar dan memberkahi nikmat tersebut, baik nikmat umur, kesehatan, dan nikmat kesempatan. Atas dua kenikmatan tersebut, kita dapat duduk di sini di saat-saat orang telah melaksanakan sholat subuh tertidur, di saat-saat orang saat ini yang tengah merasakan sakit berada di rumah sakit terbaring di ranjangnya dengan tangannya yang tertusuk jarum infus. Di saat seperti ini pula kita dapat berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala demi kemudian menjadikan masjid ini salah satu taman daripada taman-taman syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ayah, bunda, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian para khatib penceramah selalu mengingatkan masalah kesehatan, masalah waktu luang? Karena dua kenikmatan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nikmatani makbunun, dua kenikmatan makbunun yang itu terlupakan ala nas oleh manusia. Manusia tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat sampai dia kemudian merasakan sakit. Begitu pula orang-orang yang dia mempunyai waktu yang sangat banyak tidak akan merasa dia punya waktu yang sangat banyak kecuali di saat dia merasa terjepit. Waktu 1 menit itu sangat berharga bagi orang-orang yang tengah menunggu kereta di stasiun. Waktu 10 menit sangat berharga bagi orang-orang yang mungkin mau take off melalui pesawat terbang di bandara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dua kenikmatan ini senantiasa kita ingat bahwasanya kenikmatan ini adalah dua kenikmatan yang menjadikan kita berada saat ini berkumpul di majelis daripada majelis taman-taman surga yang ada di dunia. Bapak Ibu, salawat serta salam kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada para imam kaum muslimin serta secara jamak kaum muslimin secara menyeluruh hingga yaumil akhir kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Al-Kautsar, satu telaga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu usul tentang Allah Subhanahu wa taala wa-Rabb secara rububiyah dan secara uluhiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya baginya seluruh ibadah manusia. Ibadah tersebut ada doa, ada khauf, rasa takut, ada raja, rasa pengharapan, ada tawakkul atau tawakal, rasa bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada raghbah wa rahbah, ada rasa cinta dan rasa takut, ada isti'anah, ada meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ada isti'adzah, ada meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada istighatsah untuk diangkatkan segala penyakit dan balak musibah dari kita semua.
dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh hal itu berada pada ibadah-ibadah fisik, pada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tubuh kita. Di dalam salat kita menghadirkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita menghadirkan rasa khasyah, rasa takut. Nanti kita bahas apa perbedaan khauf dan rasa khasyah. Ada khasyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khauf. Pada kesempatan kali ini kita membahas ibadah yang kedua disebutkan oleh Imam di dalam Kutaib Usul Salatah. Yang kedua ada al-khauf. Wa dalilul khauf, dan dalil daripada rasa takut itu dalam Quran surah Ali Imran ayat dengan 175, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Fala takhafuhum, fala maka janganlah kalian takut kepada mereka. Fala takhafuhum, kepada ancaman kaum kafir Quraisy, kepada ancaman para setan yang itu aduwwum mubin, sebagai musuh-musuh yang nyata bagi umat manusia, kaum mukminin seluruhnya. Fala takhafuhum wa khafuni, akan tetapi takutilah aku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, termasuk yang beriman. Maka kenapa ini menjadi ibadah? Maka sebelumnya kita telah membahas secara usul fikih, ibadah disebut sebagai ibadah oleh para ulama. Yang pertama, di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk mengerjakan atau meninggalkan. Fala takhafuhum, jangan takuti mereka. Ada kalimat perintah untuk meninggalkan rasa takut kepada siapa? Kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni, dan kemudian perintah untuk mentakuti Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman, berada di hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ishtarata alaihi iman, disyaratkan baginya keimanan. Ini salah satu bukti ketika ada kalimat itu disandingkan dengan kata iman adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, menurut para ulama, khauf la makna laha. Tidak ada makna daripada rasa khauf. Khauf itu takut, tidak bisa diterjemahkan. Takut, sesuatu yang sudah ma'ruf tidak perlu diterjemahkan. Khauf itu rasa takut. Nanti beda dengan khasyah. Khasyah ada rasa takut tapi dengan pengetahuan kepada yang ditakuti tersebut. Khauf, rasa takut kepada siapa yang kemudian kita tuju. Maka pembagian khauf ini ada beberapa pembagian. Yang pertama, khauf fil ibadah, khauf bima'na ibadah, khauf yang itu artinya rasa, yang artinya beribadah. Pertama, baik dia khauf minallah, baik takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau khauf min ghairihi, atau takut kepada selainnya. Khauf minallah itu tauhid, adalah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khauf min ghairihi syirik, dan khauf kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Apa rambu-rambunya? Apakah kita takut kepada seekor anjing yang galak, takut kepada singa yang lepas, harimau yang lepas, kemudian kita takut seperti itu syirik? Maka ada rambu-rambunya. Ayya'taqida, seseorang tersebut merasa berkeyakinan, fi man yakhafuhu, bagi orang yang ditakuti, sesuatu yang ditakuti tersebut dapat mendatangkan fi man yakhafuhu fihi ta'thir fil asya', akan memberikan pengaruh pada sesuatu hal. Imma fil jalbil masalih, baik dia mendatangkan manfaat, atau fi daf'in madar, ataupun menolak bahaya. Dia takut kepada sesuatu, takut kepada tulisan-tulisan yang ditempel misalnya, takut kepada sesuatu yang itu digantungkan, sesuatu yang disimpan di dalam dompet, takut kepada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat. Kalau seandainya ini aku bawa ke WC, batal ilmu-ilmuku, misalnya seperti itu. Itu dia takut kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat baginya, atau menolak bala. Jikalau aku masuk ke dalam WC membawa hal ini, maka kemudian tidak batal ilmuku yang seharusnya aku tidak terkena sihir misalnya.
Takut kepada yang menolak kepada madarat. Itu rasa takut. Dan ini makna syirik. Takut kepada Allah Subhanahu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf yang kedua, khauf tabi'i, adalah rasa takut yang alami, yang natural, sesuatu yang itu alami. Takut kepada singa itu wajar. Takut kepada anjing gila itu wajar. Takut kepada guru yang kemudian mengajar agar kita selalu mengerjakan PR, itu takut sesuatu yang wajar. Takut kepada atasan, jikalau kita terlambat itu wajar. Akan tetapi ada yang ketiga, khauf yang itu yang muharram, yang itu haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ibadah tadi ada dua, baik yang bermakna ibadah kepada Allah adalah tauhid ataupun takut kepada selainnya adalah syirik, maka yang muharram adalah khauf tabi'i idza waqa'a fil muharram, yaitu takut yang alami yang itu menjadikan kita masuk kepada ranah-ranah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, imma fi fi'lin muharramat atau tarkil wajibat, baik dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram. Sampai melakukan sesuatu yang haram, itu takut yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke sebuah perusahaan. Kemudian di situ dibuat peraturan baru bahwasanya instansi tersebut tidak menerima perempuan yang bercadar. Takut. Kemudian ada mungkin instansi yang melarang sampai tidak boleh menggunakan jilbab. Antara dia kemudian meninggalkan perusahaan tersebut dengan anak 2-3 orang, atau kemudian dia tetap bekerja di tempat tersebut dengan kemudian konsekuensinya dia meninggalkan salah satu syariat Islam. Takut seperti ini adalah takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada atasan dengan seperti ini, takut kepada hukum-hukum yang kemudian dibuat oleh manusia, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang diharamkan, takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi rasa takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang kemudian dipaksa, misalnya dipaksa untuk dia minum khamar, dipaksa untuk minum khamar. Kalau kalimatul kufur itu ada dicontohkan oleh Ammar bin Yasir. Ketika dia dipaksakan untuk mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang yang pendusta, namun di dalam hatinya masih ada keimanan, itu takut kepada kesakitan yang dipaksakan kepada Ammar bin Yasir saat itu, yang ibunya adalah Sumayyah, syuhada pertama dari kaum wanita, dan ayahnya adalah Yasir, seorang yang ketika dibunuh istrinya kemudian ikut dibunuh pula Yasir, dan kemudian anaknya tidak sanggup menahan rasa sakit daripada siksaan yang diberikan kafir Quraisy, maka kalimat yang kufur tersebut itu kalimat yang terpaksa disebutkan. Namun ketika seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan dalam perbuatan, maka itu adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sangat dianjurkan. Dipaksa untuk minum khamr, dipaksa untuk memperkosa seorang wanita misalnya. Beberapa tahun yang lalu ada di terminal Pematang Reba, dipaksakan seorang muda-mudi untuk dia berbuat mesum, divideokan. Nah, jikalau tidak mau misalnya dibunuh, bagi seorang muslim meninggalkan hal seperti itu adalah lebih utama baginya dibanding kemudian mendahulukan rasa takut kepada orang. Lebih baik mendahulukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang kedua ar-raja. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu rukun daripada ibadah. Khauf itu adalah rukun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, begitu pula raja, rasa pengharapan. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah. Ada yang berharap bertemu dengan Allah, Pak?
Ibu, ada yang berharap bertemu dengan Allah? Sudah siap kita bertemu dengan Allah? Mudah-mudahan ada yang disegerakan itu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk adalah konsekuensi bagi seorang muslim, tapi insyaallah semua kita dipertemukan dengan Allah dalam keadaan yang sangat baik mudah-mudahan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal, yarju itu kalimat yang berharap. Faman kana, barang siapa yang yarju, yang berharap liqa'a rabbi, berharap dan sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Maka lakukan amal perbuatan saleh, wala yusyrik, dan kemudian jangan mempersekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya sesuatu apapun. Maka ada dua syarat di sini. Yang pertama, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal, ada kalimat falyamal disandingkan dengan amal. Sesuatu ketika disandingkan dengan amal, ada roja, ada amal, maka roja ini adalah sebuah ibadah. Itu qarinahnya, salah satu indikasi yang disebutkan oleh para ulama. Dan kemudian disyaratkan dua hal. Yang kedua, pertama, wala yusyrik, jangan berbuat syirik. Ada larangan untuk tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raja adalah salah satu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bentuk ibadah tersebut adalah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada manusia boleh berharap kepada manusia. Akan tetapi perkataan Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang berharap kepada manusia, yaitu manusia yang lemah, orang-orang yang tidak dapat mendatangkan sesuatu hal, maka dia telah membuat patah hati yang disengaja, kata Ali bin Abi Thalib. Karena manusia ketika diminta tolong, ketika diminta usahanya, dia ada satu sifat yang itu berkeluh kesah, sifat seorang manusia. Mohon maaf, kami sendiri kalau diminta terus-menerus, diminta, kadang-kadang ada sesuatu yang merasa kesal kepada manusia, baik waktu kita mungkin yang terganggu atau yang lain sebagainya. Sifat seorang manusia. Tetapi berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang itu mempunyai qudrah, yang mempunyai kekuatan dan berkuasa atas segala sesuatu, itu mampu kemudian mendatangkan hal apapun kepada kita. Ini raja, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ingin bertemu denganku, maka melakukan amal perbuatan yang saleh. Kemudian yang keempat, satu daripada macam-macam ibadah, yaitu tawakal. At-tawakkul wa dalil qauluhu ta'ala, tawakal dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-23 dan Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, maka kepada Allah fatawakkalu, berbuat tawakallah engkau. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, jikalau engkau termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, tawakal disandingkan dengan kalimat iman. Maka tawakal adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu, dan ada kalimat perintah fi'il amr. Maka ini adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk melakukannya. Jangan salah, kemudian orang banyak melaksanakan sholat, zakat, infak, sedekah, namun kemudian rasa tawakal ditinggalkan. Padahal rasa tawakal sama ibadahnya tingginya dengan derajat orang-orang yang melaksanakan sholat. Artinya orang yang melaksanakan sholat harusnya dia bertawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal pun harus melaksanakan sholat. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Dari kalimat wakala yuwakilu, mewakilkan. Tawakkala yatawakkalu,
menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selainnya. Jikalau kita seorang hamba tidak bertawakal kepada Allah, pasti dia bertawakal kepada selainnya. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Ala nafsihi, kepada diri sendiri. Aw ala ghairi, atau kepada selainnya. Tawakal. Seorang dokter menyembuhkan, melalui perantara dokter disembuhkan suatu penyakit, akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar manusia itu salah satu bentuk tawakal. Maka makna daripada tawakal adalah sidqul i'timad, adalah sebenar-benar penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'athiqati bihi, dengan kepercayaan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak keburukan dari dirinya, bala musibah kepada dirinya. Wal amal bil asbab. Jadi ada dua rukun tawakal, yaitu yang pertama sidqul i'timad Allah, sebenar-benar penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah istri, masalah anak, masalah suami digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bil asbab, dan kemudian beramal dengan sebab-sebab. Orang yang kemudian beramal, orang yang kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sebab, maka dia qadah fi syariat. Maka dia telah berbuat mencela kepada syariat. Dia menggantungkan seluruh amal, duduk saja, maka ketahuilah bahwasanya uang tidak akan pernah turun melalui hujan, emas tidak akan pernah turun melalui hujan. Perlu adanya penggerakan untuk kemudian menjemput rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa tawakal ini dibarengi dengan amal-amal dengan sebab. Fiha ma'dzunun syar'an, yang itu diizinkan oleh syariat. Apa yang diizinkan oleh syariat? Yang pertama yang diperintahkan. Ada yang itu sebab-sebab yang syar'iyah, ada yang qadariyah. Syar'iyah, sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Melaksanakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang qadariyah, yaitu melalui tajrubah, melalui percobaan. Jikalau mau hasil pertanian yang baik, maka ilmuwan-ilmuwan di dunia telah membuat satu hal. Rasulullah SAW suatu ketika melihat ada seorang sahabat di Madinah yang mengawinkan kurma dengan kurma yang lainnya. Kemudian Rasulullah mengatakan ini tidak ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kalian berbuat seperti itu, dengan ketidaktahuan Rasulullah SAW saat itu tentang keduniaan, masalah perkawinan antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya. Kemudian beberapa hari waktu ke depan ternyata hasilnya betul-betul tidak maksimal. Hasil ketika kurma itu tidak jadi dikawinkan, maka kemudian kurma itu dikawinkan. Rasulullah SAW diadu tentang masalah seperti itu. Antum a'lam bidunyakum, bahwasanya kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Melalui tajrubah, percobaan-percobaan yang ada. Ini salah satu bentuk amal ikhtiar manusia kepada tanaman dan hal-hal yang lain sebagainya. Tentang kendaraan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tawakal bukan kemudian kita menanam, kita tinggalkan sampai berbuah. Insya Allah buahnya bagus gitu. Itu tanpa adanya amal bil asbab. Dan orang yang melakukan amal bil asbab tanpa sidqul i'timad, tanpa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah berbuat bid'ah. Berbuat sesuatu yang diada-adakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah khauf, kalau kita sambung masalah khauf dan roja tadi, orang yang hanya beramal ibadah dengan khauf saja, maka dia jatuh kepada khawarij. Dia hanya takut kepada Allah. Dia mengatakan orang-orang yang berbuat dosa besar masuk ke dalam api neraka tanpa ada pengharapan kepada Allah akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dosa besar dihukum di dunia, akan tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seperti itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun khawarij, orang yang hanya takut kepada Allah menjadi khawarij. Orang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi murji'ah.
yang itu mereka beramal ibadah tak apa-apa, yang penting kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mau melakukan dosa besar tak masalah bagi dirinya. Itu orang Murji'ah. Dua sekte aliran sesat yang muncul di zaman para sahabat, di zaman Utsman bin Affan dan zaman Ali bin Abi Thalib. Maka amal ibadah ini akan mempunyai konsekuensi terhadap masing-masing bentuk. Yang orang yang hanya beribadah dengan rasa takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang itu datang kepada Rasulullah yang mendebat Rasulullah SAW dalam pembagian ghanimah di perang Hunain, yaitu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah ini mengatakan, wallahi demi Allah, inna hadhil qisma la adla lahati. Wallahi demi Allah, pembagianmu ini ya Rasulullah tidak ada keadilan di dalamnya. Wala urida fiha wajah Allah. Tidak ada rasa keridhaan yang kau harapkan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, aku melihat dari orang ini, anak keturunannya akan ada orang-orang yang yamruqu minad din, yang keluar daripada agama, kama yamruqu saham minar ramiyah. Aku melihat dari orang ini ada yang akan keluar dari anak keturunannya, seseorang yang keluar dari agama sebagaimana anak panah yang keluar melesat daripada busur panah. Maka muncullah sekte-sekte seperti Khawarij dan Murji'ah. Kami baru meneliti kembali secara jamak bagaimana dirasatul firaq, kelanjutan daripada kajian kita insyaallah. Kita mengkaji usul-usul daripada tauhid. Insyaallah kita akan membahas aliran-aliran sesat yang itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Auf bin Malik. 14 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya riwayatnya hasan oleh Syekh Albani, walaupun tidak terletak dalam Sahih Bukhari Muslim, akan tetapi diriwayatkan pada sunan-sunan yang lainnya seperti Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Perpecahan di antara umat. Mudah-mudahan kita sampai paham pembahasan di situ. Aliran-aliran tersesat 27 golongan itu, 72 golongan yang itu masuk ke dalam api neraka, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk ke dalam jannah itu seperti apa. Dan kita lanjutkan kemudian pembahasan tentang aliran-aliran sekte-sekte sesat yang ada di Indonesia. Dan sekarang baru mereka membuat webinar, ada pembicara dari Nahdlatul Ulama dan Ijabi, dari NU dan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, dan dengan Ahmadiyah, Bapak Ibu sekalian, itu menyebar ada di kalangan kita, di Riau pun ada. Paling besar itu di Parung Bogor, di pinggir jalan, berdiri di atas 15 sampai 30 hektar tempat mereka, perumahan Ahmadiyah. Orang-orang yang mengakui bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad di India, di Punjab, di Qadian adalah orang yang mengaku sebagai nabi, dibenarkan oleh mereka. Dan itu tersebar di Indonesia. Mudah-mudahan kita mampu membahas satu persatu sekte-sekte sesat yang itu merajalela di Indonesia, belum keluar dari Jaksa Agung. Kalau keluar dari Jaksa Agung dan MUI, mudah-mudahan mereka semua dilarang. Di Brunei telah lama dilarang, di Malaysia telah lama dilarang, di Indonesia makmur, subur, sentosa mereka. Bapak Ibu, kita bahas. Dan kemudian ini tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rasa yang terakhir adalah rasa raghbah wa rahmah, rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang saleh, kanu adalah mereka, yusari'un, mereka orang yang bercepat-cepat kepada apa? Fil khairat, dalam berbuat amal ma'ruf, dalam amal-amal kebaikan. Khairat jamak daripada khair. Jazakallah khair, semoga Allah membalasmu kebaikan. Khair itu satu kebaikan atau kebaikan yang umum. Dan kemudian khairat yang itu banyak kebaikan. Orang-orang yang saleh sifatnya innahum yusari'una fil khairat, mereka mencepat-cepatkan diri mereka dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ada 3 sifat, ada 3 ibadah kemudian bagi orang-orang saleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan rasa takut, wa kanu lana, dan kepada Allah Subhanahu wa taala khashi'in,
mereka menghadirkan di dalam hati mereka rasa-rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta di dalam beribadah itu selalu dikaitkan dengan ibadah karena mereka dihadirkan, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut begitu pula harus dihadirkan di dalam salat karena itu adalah bentuk ibadah, pelengkap daripada salat. Salat bukan hanya gerakan, salat bukan hanya pelafasan, akan tetapi penghadiran rasa-rasa di dalam hati. Rasa-rasa di dalam hati dan pengawasan di luar salat. Maka Abu Hamid Al-Ghazali ketika ditanya oleh muridnya, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Ini satu makna yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Engkau dari salam sampai takbir merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai imam, bukankah kita salat adalah dari takbir sampai salam? Akan tetapi Al-Ghazali mengatakan engkau dari salam sampai takbir merasa aman, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari salam sampai takbir? Karena di saat subuh Allah telah menciptakan salat subuh dengan kadar yang pas, dengan kadar yang tepat. Jikalau kita menghadirkan rasa khusyuk, maka setelah salam sampai takbir kita di salat zuhur, kita terlindung dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhurmu ketika kamu khusyuk salat, maka khusyukmu akan dihadirkan setelah salam salat zuhur sampai takbirnya salat asar. Jika di asar kamu khusyuk, maka di salam salat asar sampai takbirnya salat maghrib kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau khusyuk kemudian di maghrib, maka dari salamnya salat maghrib sampai takbirnya di salat isya kamu selalu terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari isya, salamnya isya sampai subuh, takbirnya subuh, maka jikalau engkau beribadah khusyuk, kehadiran khusyukmu itu akan menghindarkan engkau dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang dimaksud dengan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat menghindarkanmu dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha 'anil fahsya', perbuatan yang fuhsh, perbuatan yang keji, perbuatan yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang beriman terakhir kami sampaikan khasyi'in. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Aqama bis-sakinah fil qalb baina yadayillah, yaitu membuat, menghadirkan, mendirikan, menunaikan di dalam hatinya, menghadirkan rasa sakinah fil qalb, yaitu rasa tenang di dalam hati, baina yadayillah, di antara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di setiap saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahmakana fi shalah, dan apalagi di dalam salat yang pasti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seseorang sahabat yang itu ketika berdiri untuk melaksanakan salat di saf-saf salat, maka dia berdiri sebagaimana tiang itu kokoh berdiri, tidak tergoyahkan dengan sesuatu apapun. Sesuatu yang amat sulit kita kerjakan. Kita kalau ada nyamuk sedikit, langsung tangan kita seperti itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq disifati oleh para ulama, disifati oleh para sahabat, jikalau beliau melaksanakan salat, beliau berdiri sebagaimana tiang-tiang di masjid itu berdiri, tak tergoyahkan sedikit pun, karena ada rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa orang sahabat yang ditugasi untuk ribat, menjaga perbatasan. Sebagaimana kaum muslimin sekarang di Gaza menjaga perbatasan di Gaza antara orang-orang Israel. Orang-orang Israel tersebut menyerang Gaza, maka orang-orang kaum muslimin membuat perbatasan dilindungi, namanya ribat. Para sahabat ada yang berbuat ribat seperti itu. Sahabat yang lainnya berjaga, sahabat yang satunya kemudian dia tertidur. Yang berjaga melaksanakan salat di salat malam. Di saat-saat perang tersebut ada kaum Quraisy yang itu masih terbangun melihat kaum muslimin ada yang masih terjaga, ditembakkan panah kemudian menembus di bahunya, menembus di punggungnya. Kemudian sampai sahabat yang satunya seharusnya tertidur, dia terjaga. Melihat sahabatnya yang berdiri itu telah tertusuk panah, dia kemudian menyadarkannya, disadarkan di saat salat tersebut. Setelah itu dia merasakan sakit. Baru ketika disadarkan dia merasakan sakit, saking khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Tapi khusyuk itu adalah salah satu ibadah yang selalu kita usahakan.
Sampai tertusuk pun tidak tergoyahkan. Kita nyamuk sedikit gatal di kepala kiri sudah menggaruk kepala. Betul Pak? Betul gitu ya. Lihat para sahabat menghadirkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 hal atau 6 hal ini yang kita pelajari tentang khauf, roja, tawakal, rasa raghbah, cinta, rasa rahbah dan takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah yang kita jadikan ibadah yang kita ikuti kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh amal ibadah yang itu ibadah mahdhah yang berkaitan dengan tubuh, baik di dalam salat melaksanakan salat sunnah di rumah, maka kita hadirkan rasa-rasa seperti ini. Ataupun bermuamalah kepada manusia, kita hadirkan rasa-rasa seperti ini. Berhadapan dengan manusia ada rasa khauf, maka disebut dengan ibadah karena dia senantiasa dilakukan oleh seorang manusia. Karena kehidupan seorang manusia hanya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita boleh memperbanyak rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, rezeki gaji 3 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta itu tidak diperuntukkan kata Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Bentuk daripada amal ibadah ada memberikan nafkah kepada anak dan istri. Bentuk daripada amal ibadah memperjuangkan hartanya, karena harta tersebut banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fi sabilillah adalah yang berharta baru kemudian disebutkan yang berjiwa. Maka di situ insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian selalu menghadirkan amal ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya tentang isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Ada sesuatu yang harus kita bahas tuntas sampai kemudian masuk kepada usul yang kedua tentang dinul Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah ibadah kita dan ilmu-ilmu kita. Mohon sampaikan kepada yang tidak hadir sesuatu yang telah kita pelajari pada hari ini, dan semoga kaum muslimin baik yang di sini ataupun di rumah senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala.